Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhanisa Irawan dengan NIM di 002442 dari kelompok B9 dengan aslab Mas Zahra. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem neuro endokrin. Langsung saja untuk kasusnya, seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Untuk pemeriksaan fisiknya, hemiparese sisi kanan, terutama lengan, lebih berat dibandingkan tungkai. Lalu refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanannya. Lalu hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh termasuk di wajah kanan. Lalu saat diminta menjulurkan lidah pasien menyimpang ke kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik atau afasia non-fluent tetapi memahami instruksi sederhana. Untuk riwayat pemeriksaannya, riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi, dan juga diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Baik, langsung saja yang pertama kita akan bahas mengenai sirkulus Willisi. Jadi, sirkulus Willisi atau lingkaran Willis ini berperan untuk memberikan aliran darah kolateral antara sirkulasi anterior dan juga posterior otak. Nah, lingkaran Willis ini melindungi terhadap iskemia jika terjadi penyakit pembuluh darah atau kerusakan pada satu atau lebih area. Arteri apa saja yang terlibat? Jadi ada arteri cerebri anterior yang ini, ada yang media dan juga ada yang posterior. Nah, untuk yang anterior sendiri itu dihubungkan oleh arteri communicans anterior, itu ada di sini. Lalu untuk yang media dan posterior di sini dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Untuk arteri yang anterior itu merupakan percabangan dari arteri cerebri. Sedangkan untuk yang posterior itu percabangan dari arteri basilaris yang merupakan gabungan dari dua arteri vertebralis. Nah, lanjut kita akan bahas mengenai perbedaan dari tractus corticospinalis dan juga tractus spinothalamicus. Yang pertama, tractus corticospinalis dulu. Jadi untuk fungsinya itu, tractus corticospinalis ini untuk mengontrol gerakan motorik sadar, terutama otot rangka. Titik awalnya ada di korteks cerebri, di area motorik primer yang ada di lobus frontal. Untuk titik akhirnya itu neuron motorik di medulla spinalis atau anterior horn. Nah, lokasi penyilangannya di ticusatio pyramidium di medulla oblongata. Untuk letak relatif di medulla spinalisnya itu di kolumna lateral dan sebagian kecil di kolumna yang anterior. Lanjut ke tractus spinothalamicus. Untuk fungsinya itu mengantarkan sensasi nyeri, suhu, dan sentuhan kasar. Lalu untuk titik awalnya itu neuron sensorik di ganglion spinalis. Titik akhirnya thalamus, kemudian ke korteks sensorik. Lalu untuk lokasi penyilangannya ada di medulla spinalis. Ini biasanya di dalam segmen 1-2 segmen setelah masuk ke medulla spinalis. Lalu letak relatif di medulla spinalisnya itu kolumna anterolateral di sebelah ventrolateral dari cornu anterior. Lanjut kita akan bahas mengenai pembagian truncus cerebri atau batang otak. Yang pertama ada mesencephalon. Jadi di mesencephalon ini ada pedunculus cerebri yang isinya itu ada crus cerebri dan juga tegmentum mesencephali. Lalu di sini ada fossa interpendicularis. Ini ada substantia nigra. Ini ada aqueductus mesencephali dan juga di sini ada tectum mesencephali. Nah,
Substansia nigra ini memiliki dua pars. Yang pertama ada pars compacta, ini isinya adalah neuron yang memiliki pigmen atau neuromelanin. Jadi neuromelanin ini itu adalah hasil samping dari dopamin. Lalu ada juga pars reticularis. Jadi pars ini itu isinya neuron-neuron yang tidak berpigmen. Nah, substansia nigra sendiri itu adalah nukleus motorik yang besar yang warnanya itu gelap disebabkan oleh pigmen melanin. Substansia nigra ini membagi pedunculus cerebri menjadi crus cerebri yang di atas ini dan juga tegmentum yang di bagian posteriornya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pons. Jadi pons itu yang ini pons. Jadi ini adalah tampak ventralnya, yang sebelah sini tampak ventralnya. Ini pars basilaris pontis, lalu yang di sini adalah dorsalnya. Ini pars tegmentalis pontis. Di sini bisa kita lihat ada beberapa nervus yang melekat di pons. Di sini ada nervus 6 atau abducens nerve, nervus abducens. Di sini ada nervus 7 atau nervus facialis. Di sini ada nervus vestibulocochlear atau nervus 8. Dan di sini juga ada trigeminal nerve atau nervus trigeminal atau nervus 5. Bagian dorsalnya juga bisa terlihat di sini ada beberapa di sini ada nervus trochlearis 4. Lalu di sini ada pedunculus cerebralis inferior, ada sulcus medianus, sulcus limitans, fovea superior. Oke, lanjut ke medulla oblongata. Jadi di sebelah sini ada bagian ventralnya dan di sini ada bagian dorsalnya. Nah, untuk ventralnya sendiri bisa dilihat di sini ada nervus 4. Lalu di sini ada bagian namanya oliva dan di sini ada piramis. Sebelah sini ada sulcus ventrolateral, ada visura mediana anterior dan juga ada decussatio pyramidum tadi. Untuk yang dorsalnya di sini ada fovea inferior, lalu ada fascikulusnya dan funiculusnya juga. Lanjut kita akan bahas mengenai asal usul, nukleus, dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni. Nah, jadi ini untuk gambarnya dari nuklei turun ke cerebri. Di sini ada motor nuklei. Ini ada CN3, CN4, temporal nukleus. Di sini ada CN5, trigeminal, ada 7. Sebelah sini ini 5 tadi, ini 3 di sini, ini 4. Untuk sensorinya di sebelah sini. Nah, untuk asalnya sendiri jadi ada 3 nervus di sini yang akan dibahas, yaitu nervus oculomotor, itu nervus 3. Ini asalnya dari nucleus nervi oculomotori. Lalu ada nervus trochlear atau nervus 4, itu dari nucleus nervi trochlearis. Dan juga ada nervus 6 atau nervus abducens, ini dari nucleus nervi abducentis. Untuk lesinya sendiri kita bahas dari yang oculomotor atau nervus 3. Jadi untuk yang upper motorik nervusnya itu lesi, jika ada lesi ini akan jarang tampak jelas karena supply bilateral, tapi bisa juga ada ptosis ringan atau difisiasi mata. Untuk yang lower itu nanti akan ada ptosis atau kelopak matanya jatuh, ada
diplopia atau penglihatan ganda, strabismus lateral atau mata melirik keluar, ada pupil dilatasi atau midriasis, dan juga ada refleks cahaya hilang. Untuk yang troklear atau nervus 4, jika mengalami lesi dari yang upper dulu, itu jarang menyebabkan gejala karena suplai bilateral. Untuk yang lowernya, kesulitan melihat ke bawah, terutama saat membaca atau turun tangga. Kompensasinya ini dengan memindahkan kepala ke sisi yang lebih sehat. Lalu untuk yang nervus abdusen atau nervus 6, jika ada lesi di upper motorik nervusnya, itu akan diefisiasi mata ringan ke medial, akan jarang tampak. Untuk yang lowernya ada diplopia horizontal, ini lalu tidak bisa abduksi mata, strabismus medial juga. Tapi kalau tadi strabismus lateral itu melirik ke samping, kalau yang abdusen ini medial, jadi melirik ke dalam. Selanjutnya ada area Brodmann. Jadi area Brodmann ini ada di sini ya, teman-teman, gambarnya. Nah, kita akan membahas untuk area yang 4. Jadi di sini itu fungsinya adalah area motorik primer. Ini tempatnya di gyrus presentralis. Lalu untuk area Brodmann 1, 2, dan 3 yang warna biru ini tuh area sensorik primer, tepatnya di gyrus postcentralis. Selanjutnya untuk yang 4 dan 45, ini adalah area Broca atau area bicara motorik. Dan kita akan bahas yang 22 yang di sebelah sini, itu adalah area auditori sekunder. Mengapa oklusi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jadi ACM atau arteri cerebri medial itu menyuplai bagian lateral dari korteks cerebri, terutama di lobus frontal dan parietal bagian lateral. Nah, oklusi pada arteri cerebri medial itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan wajah dan lengan karena arteri ini itu menyuplai bagian otak yang mengontrol pergerakan bagian tubuh tersebut sesuai distribusi area motorik di korteks cerebri. Bisa kita lihat ya di gambar sebelah sini. Jadi untuk arteri cerebri medial itu kan dia menyuplai bagian lateral ya dari korteks cerebri, terutama di lobus frontal dan juga parietal bagian lateral. Nah, itu tuh kemungkinan ada di sini, di yang warna merah ini. Nah, kita lihat di sebelah sini. Jadi ACM itu dia menyuplai darah ke bagian ini, ada tangan di sini dan juga ada bagian kepala. Sedangkan untuk bagian tungkai atau leher itu ada di sini. Nih, neck. Jadi dia lebih ke sensorinya, bukan ke motoriknya gitu. Lanjut, kita akan bahas mengenai mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri. Jadi untuk alirannya, ini yang dilisi tadi, untuk aliran yang dari kanan itu ada dari arteri karotis interna dextra. Itu nanti akan menuju ke arteri cerebri anterior dextra, menuju ke arteri komunikasi anterior, dan berakhir di arteri cerebri anterior sinistra. Sedangkan untuk aliran yang dari kiri itu dari arteri vertebralis menuju ke basilaris, lalu menuju ke cerebri posterior sinistra, lalu ke arteri komunikasi posterior kiri, dan berakhir di arteri karotis interna sinistra. Untuk yang kanan itu dari karotis interna dextra, nanti dia akan ke cerebri anterior, tapi yang bagian dextra. Lalu ke komunikans anterior, itu di sebelah sini, lalu ke cerebri anterior yang sinistra, berarti di sebelah sini. Yang dextra, ini yang sinistra. Maaf, kebalik. Jadi ini yang dextra, ini yang sinistra. Nah, lalu untuk yang aliran dari kiri itu dari vertebralis, ini ada dua sini, itu nanti masuk ke basilaris.
Habis itu nanti akan ke cerebri posterior sinistra, lalu ke communicans, baru nanti yang ke carotis intrasinistra. Mungkin sekian dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.